Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, mari kita belajar bersama-sama tentang bilangan bulat. Nah, pada video kali ini kita akan membahas contoh soal dan pembahasan pada operasi bilangan bulat. Yang pertama kita bahas adalah perkalian pada bilangan bulat. Soal dan pembahasannya sebagai berikut. Yang nomor 1, hasil perkalian dari 9 dikali dalam kurung 2 dikali negatif 12 sama dengan, nah, apabila ada di sini tanda kurung, maka selesaikan terlebih dahulu bilangan yang ada di dalam kurung, operasi yang ada di dalam kurung. Sehingga sama dengan 9-nya tetap kita tuliskan, 9 dikali 2 dikali negatif 12 itu adalah negatif 24. Nah, setelah itu, maka kalikan dengan 9. Jadi 9 dikali negatif 24 adalah negatif 216. Positif dikali negatif, maka akan menghasilkan bilangan yang negatif. Kemudian contoh yang nomor 2. Hasil perkalian dari 12 dikali 8 ditambah negatif 19. Ini di dalam kurung ya. Nah, apabila ada operasi perkalian dan penjumlahan, maka di sini selesaikan operasi penjumlahannya terlebih dahulu. Kenapa? Karena di sini ada tanda kurung pada operasi tersebut. Maka jika ada tanda kurung, maka selesaikan yang ada di dalam kurung tersebut. Sehingga sama dengan 12-nya tetap kita tuliskan 12 dikali 8 ditambah negatif 19 adalah negatif 11. Nah, setelah itu baru kita kalikan dengan 12, yaitu sama dengan negatif 132. Contoh yang ketiga, hasil perkalian dari 9 dikali negatif 4 dikali 5 dikali dalam kurung 4 dikurangi 10. Nah, itu berarti kita selesaikan operasi yang ada di dalam kurung, yaitu sama dengan 9-nya tetap kita tuliskan dikali, selesaikan ini, negatif 4 dikali 5, yaitu negatif 20, kemudian dikalikan yang ada di dalam kurung ini juga selesaikan terlebih dahulu, yaitu 4 dikurangi 10, yaitu negatif 6. Sehingga sama dengan, kalau di sini sudah operasinya perkalian semua, maka kerjakan yang ada di depan terlebih dahulu. 9 dikali negatif 20, yaitu negatif 180, kemudian dikalikan dengan 6, negatif 6. Sama dengan 1080. Bilangan negatif dikali bilangan negatif, maka menghasilkan bilangan positif. Selanjutnya, nomor 4, suhu udara di puncak sebuah gunung pada sore hari adalah 18 derajat Celcius. Selanjutnya, suhu tersebut turun 4 derajat pada setiap 2 jam. Tentukan tinggi suhu di puncak pegunungan tersebut 10 jam kemudian. Untuk menjawabnya, berarti dalam 10 jam terjadi 5 kali penurunan suhu masing-masing 4 derajat. Kenapa kok 5 kali? Karena di sini setiap 2 jam suhu tersebut turun 4 derajat. Sehingga suhu di puncak pegunungan pada 10 jam kemudian adalah 18 derajat. Ini suhu mula-mulanya dikurangi dengan 5 kali penurunan. 5 dikali 24. Kenapa ini dikurangi? Karena di sini turun 4 derajat. Sehingga sama dengan kerjakan terlebih dahulu operasi perkalian yang ada di dalam kurung, yaitu 18 dikurangi 5 dikali 4 adalah 20. Jadi sama dengan 18 dikurangi 20, yaitu negatif 2. Negatif 2 derajat. Sehingga suhu
di puncak pegunungan tersebut setelah 10 jam, yaitu -2 derajat Celcius. Bisa dipahami ya? Kita lanjutkan. Pembagian pada bilangan bulat. Soal dan pembahasannya sebagai berikut. Nomor 1, hasil dari pembagian -75 dibagikan dengan dalam kurung 45 dibagi -9. Maka apabila ada tanda kurung, maka operasi tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu. Sehingga sama dengan -75 dibagi -5 dari hasil dari 45 dibagi -9. Sehingga sama dengan 15. Di sini -75 dibagi -5. Kemudian nomor 2, hasil pembagian dari -100 dibagi dalam kurung 45 dikurangi -5. Nah, meskipun di sini operasinya pengurangan karena di dalam kurung, maka harus diselesaikan terlebih dahulu. Sehingga sama dengan -100 dibagi hasil dari 45 dikurangi -5, yaitu 50. Sehingga sama dengan -2. Nomor 3, hasil pembagian dari dalam kurung 11 dikali -8 dibagikan dalam kurung 18 dikurangi 14. Selesaikan operasi yang ada di dalam kurung, yaitu 11 dikali -8, yaitu -88 dibagikan dengan 18 dikurangi 14, yaitu 4. Sehingga sama dengan -22 dari -88 dibagi 4. Nah, pembagian pada bilangan bulat, soal dan pembahasan pada soal cerita. Dalam kegiatan karya wisata yang diikuti oleh 250 orang siswa, panitia menyewa beberapa bus yang berkapasitas masing-masing 54 tempat duduk. Kegiatan tersebut didampingi oleh 20 orang pendamping. Nah, pertanyaannya adalah, berapa banyak bus yang diperlukan dalam kegiatan tersebut? Kemudian, berapa banyak tempat duduk yang kosong? Untuk menjawabnya, maka yang A itu berarti pesertanya ada 250 siswa ditambah 20 pendamping, sehingga totalnya adalah 270 orang. Kemudian, setiap bus itu mempunyai kapasitas masing-masing 54 tempat duduk. Jadi, untuk menentukan banyak busnya yaitu 270 dibagi 54 tempat duduk, sama dengan 5 bus. Nah, berapa banyak tempat duduk yang kosong? Karena hasil pembagian seluruh peserta dengan kapasitas bus adalah bulat, maka tidak ada tempat duduk yang kosong. Jadi jawabannya tidak ada tempat duduk yang kosong. Bisa dipahami ya? Nah, untuk lebih jelasnya, kalian memahami pembahasan soal pada perkalian dan pembagian bilangan bulat, coba kalian kerjakan. Nah, nomor 1 sampai 5. Apabila ada pertanyaan, kalian bisa menanyakannya pada guru kelas masing-masing atau bisa diskusi dengan teman sekelasnya melalui grup WA. Kalian juga bisa searching di Google atau buka di YouTube untuk menambah referensi belajar kalian. Untuk itu, video kali ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.